Karena saking patriarkisnya institusi-institusi ini sampai masuk ke ranah-ranah yang privat. Selamat datang di podcast Data Academy. Podcast ini merupakan kerjasama dari Trade Union Red Center atau TURC, bekerja sama dengan FNV Mondial, Wage Indicator di Belanda, dan juga gajimu.com. Podcast ini merupakan upaya kami agar pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 yang sebelumnya telah disahkan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019 tentang penghapusan praktik pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Di depan saya saat ini sudah ada Mbak Gustika Jusuf Hatta. Halo Mbak Gustika, apa kabar? Halo Mbak Kiki. Terima kasih sudah datang di podcast Data Academy. Nanti Mbak Gustika mungkin boleh bercerita ya kegiatan sehari-harinya, aktivitasnya apa, kemudian apa sih sebetulnya yang Mbak Gustika perjuangkan gitu ya dalam isu hak asasi manusia. Silahkan Mbak Gustika. Iya, ini kayak ulangan ya. Pertanyaan langsung 3. Nama saya Gustika, tadi seperti yang sudah disebut. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti di sebuah lembaga yang namanya Imparsial. Cuma hari ini saya mewakili diri saya sendiri dan kebetulan tapinya di lembaga yang saya kerja fokusnya pada reformasi sektor keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan negara gitu sih. Jadi institusi seperti kepolisian, terus TNI itu dimonitor gitu kegiatannya seperti apa, apakah mereka melanggar HAM atau menjunjung HAM, itu sih yang jadi riset. Oke, menarik sekali karena sebelumnya kita berbicara isu kekerasan dan pelecehan ini dari beberapa teman-teman yang bergerak di akar rumput ya di LSM dan juga NGO, dan kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari mereka. Dan hari ini Mbak Gustika akan bercerita gitu ya dari ekspertis Mbak Gustika di bidang yang tadi sudah Mbak Gustika ceritakan. Pertanyaan pertama nih Mbak Gustika, kenapa tertarik dengan isu hak asasi manusia? Dan ini menurut saya adalah hal baru ya, hak asasi manusia tapi bergerak di militer gitu ya, kepolisian dan sebagainya. Apa yang membuat Mbak Gustika tertarik dengan isu ini? Banyak sih yang membuat saya tertarik, cuma mungkin yang ini mungkin jawabannya general banget ya. Cuma hak asasi manusia itu mempengaruhi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang tidak bisa di-cancel gitu, hanya karena kita manusia gitu. Jadi itu mencakup seluruh hak aja gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi sebuah isu yang saya ingin dalami. Ratifikasi konvensi ini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa konvensi 190, kemudian rekomendasi 206 ini sangat terkait dengan pelecehan dan kekerasan. Dari perspektif hak asasi manusia, menurut Mbak Gustika melihat bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender yang terjadi, mungkin bisa juga dari sektor atau yang tadi Mbak Iya, Gustika keamanan gitu ya. sebutkan itu ya, mungkin bisa diceritakan dan mungkin bisa menjadi pengetahuan baru juga untuk kita semua. Iya, jadi di sektor keamanan dan pertahanan ini mungkin seringkali dipikir bahwa ini tuh sangat jauh gitu ya dari hak asasi manusia. Jadi memang saya mengakui bahwa TNI dan Polri adalah 2 institusi gitu yang memonopoli kekerasan gitu. Jadi ketika negara memberikan hak, bukan hak sih istilahnya, tapi wewenang terhadap mereka untuk menggunakan kekerasan untuk melindungi gitu kan. Memang ironis gitu terdengarnya gitu, tapi misalnya kita melihat ya kepolisian dan tentara bersenjata gitu, itu kan namanya monopoli kekerasan. Sedangkan warga negara yang lain tidak punya wewenang untuk menggunakan itu gitu. Jadi itu punya itu privilege tertentu. Dan karena ini institusi seperti tentara, TNI dan kepolisian menjadi sangat patriarkis. Jadi mungkin salah satu
isu yang dulu saya S1-nya kuliahnya studi perang kebetulan. Mmm. Dan yang membuat saya tertarik sekali adalah eee, sebetulnya isu gender gitu, Mmm. yang saya dapat waktu tahun terakhir. Lalu saya jatuh cinta gitu dengan isu ini Mmm. gitu. Karena ini mungkin bisa dikatakan cukup baru gitu ya, baru gitu di-explore. Kalau misalnya mau menarik lagi ke sebelum-sebelumnya, waktu, ada genosida di Rwanda karena apa namanya, perang, eee, suku antara Iya. Hutu dan Tutsi, itu Mmm. kan akhirnya dibikin, apa namanya, keputusan yang United Nations Security Council Resolution 1325, Women, Peace and Security, dan dari situ baru lahir gitu loh ibaratnya, eee, fokusnya Mmm. terhadap, perempuan, Iya. walaupun sebelumnya udah ada gitu. Kita pernah mengalami Yunyanfu dan, apa namanya, pemerkosaan pada Iya. saat perang itu sudah terjadi dari dulu gitu. Kekerasan seksual sebagai sebagai senjata Mmm. gitu untuk memenangkan perang, untuk Mmm. menunjukkan patriarki, untuk, menunjukkan kekuatan. Itu menjadi satu isu yang, apa namanya, yang saya ingin gitu melihat ini gitu. Dan, di Indonesia sendiri gitu ya, tadi saya sudah sebutkan yang Yunyanfu itu, eee, sampai sekarang mungkin kita juga masih bisa melihat kekerasan di dalam institusi tentara dan kepolisian gitu. Mmm. Jadi walaupun memang, saat ini kita tidak dalam kondisi perang, cuma baru saja kan, kita melarang tes keperawanan gitu Mmm. misalnya. Itu baru saja dan mungkin, eee, waktu itu kan sempet heboh ya tahun lalu, Iya, betul bulan betul. Oktober, November, Mhm. dibilang, "Oh ya tes keperawanan sudah tidak ada." Itu masih ada loh sampai April 2022. Maksudnya, Mmm. waktu itu kan memang ada statement dari Panglima, Iya. sebelum jadi Panglima gitu ya, Mhm. waktu masih Kasat, kalau akan memberhentikan itu, lalu masuk ke akhirnya 3 matra, mengatakan mereka juga akan memberhentikan itu, dan baru saja di April 2022 itu masuk ke buku panduan. Jadi sebetulnya Mmm. saat itu tuh belum official gitu. Jadi Iya iya. PR kita tuh banyak sekali gitu. Jadi karena saking patriarkisnya institusi-institusi ini sampai masuk ke ranah-ranah yang privat gitu. Jadi, ini saya jadi bawel banget nih, Mbak, cuma Nggak apa-apa misalnya nggak apa-apa. nggak apa-apa nih. Iya. Misalnya contohnya kayak, ini ranah privat lagi ya. Iya. Kalau misalnya kita menikah gitu Mmm. dengan tentara gitu, itu kadang kita mesti minta izin suami untuk apa gitu, walaupun kita tentara juga gitu. Jadi memang ada ketimpangan gitu di Mmm. dalam kedudukan, apa namanya, ya di dalam kedudukan di posisi keluarga gitu ya Iya. istilahnya. Jadi Mhm. udah masuk ke ranah privat. Iya. Ada juga, kejadian di mana ada, seorang istri yang mengalami kekerasan, Mmm. lalu ingin bercerai dengan suaminya yang angkatan, tapi kenapa tiba-tiba perceraiannya itu di pengadilan militer dan bukan di pengadilan yang Agama. sipil Iya. gitu, yang Mhm mhm. agama gitu. Maksudnya Iya. yang harusnya terjadinya seperti itu, dan itu Mmm. kan tentu sudah timpang gitu. Mmm. Jadi apa namanya, yang mengadili semuanya dari militer juga. Jadi hal-hal seperti itu sih yang, saya melihatnya itu sebagai kekerasan dan itu yang, salah satu yang harus dibenahi gitu meng men meng apa sih, menghapuskan bukan menghapuskan, cuma menghilangkan mungkin ya, menghilangkan patriarki dari sifat, maksudnya dari ya militer dan Iya. kepolisian ini. Jadi Mhm. kalau misalnya, eee, dulu tuh sering dibilang militer itu tidak harus militeris. Jadi intinya bisa kok jadi, apa sih, sebuah lembaga yang sivil gitu, yang memang mengayomi. Cuma saat ini sepertinya kita belum lihat itu. Oke. Ini, memberikan perspektif baru sih ya, mungkin untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya gitu ya, bahwa, selama ini kita memahami dunia kerja itu yang di perusahaan dan sebagainya, tapi, di militer gitu ya, di, polisi dan juga di TNI kan mereka juga Mereka kerja juga juga bekerja gitu ya. kan, bekerja di, sektor pertahanan gitu dan ternyata hal-hal seperti ini terjadi gitu ya. Menurut Mbak Gustika sendiri ya, penghapusan kekerasan dan pelecehan dalam arti luas maupun seksual dalam institusi yang begitu punya Mhm. kewenangan yang sangat kuat seperti polisi dan militer, peluangnya itu seperti apa gitu? Mungkin, saat ini belum terlihat ya. Mhm. Apa gitu yang menghalangi atau menjadi kendala atau menjadi tantangan karena,
penghapusan tes keperawanan itu mungkin itu menjadi salah satu, perubahan yang terjadi ya, perubahan yang saat ini terjadi. Tapi apa yang membuat sepertinya kok sulit gitu ya Iya. perubahan ini dilakukan dalam institusi yang power-nya begitu besar? Memang kita masih mesti mengurai banyak hal ya, ini PR-nya panjang gitu, perjalanannya akan sangat panjang dan juga, kita perlu memahami bahwa pertahanan dan keamanan bukan hal untuk laki-laki aja, gitu. Jadi seringkali saya, masih ditanyain, "Kamu kan perempuan, kok S1-nya studi perang?" Ya emang kenapa? Emang perang hanya Iya iya. apa namanya, memengaruhi laki-laki saja gitu. Mhm. Misalnya, kemarin juga ada satu riset saya lupa dari lembaga apa, cuma, dari luar negeri, tapi ini dikutip kalau nggak salah kalau nggak Foreign Policy, Foreign Affairs, yang untuk perang di Ukraina aja, eee, narasumbernya itu lebih banyak yang dipakai itu laki-laki gitu, padahal Iya. expertnya nggak kurang gitu di Mmm. negara barat, expert yang dari pertahanan yang Mhm. perempuan gitu. Jadi Mhm. hal-hal seperti itu menjadi mungkin hal-hal kecil gitu ya, di mana kita mungkin bisa, mulai memiliki kesadaran bahwa ini, institusi ini gitu, itu bukan atau, apa namanya, sektor ini, Mhm. kehidupan ini Mhm. bukan hanya milik laki-laki. Jadi Iya. mulai mulai dari situ. Tapi juga, yang menurut saya paling penting adalah kesadaran gitu, kesadaran Mhm. dari pembuat kebijakan gitu, terutama Iya. gitu, yang mereka harus punya kesadaran gender yang Mhm. mungkin itu memang sudah memang sangat sulit gitu ya, PR-nya nggak bisa hanya satu orang saja yang berbicara, nggak bisa satu institusi atau lembaga saja Mhm. yang berbicara. Cuma memang harus dibuat mengerti gitu bahwa ini mencakup kehidupan semua, jadi bukan, ya laki-laki aja gitu, kembali Iya iya. lagi gitu. Dan patriarki itu kan memang sudah diinternalisasi oleh banyak orang. Itu yang sangat-sangat sulit. Tapi apakah bisa? Menurut saya ya bisa-bisa aja gitu. Misalnya, kepolisian di, North Carolina, kalau nggak salah di Durham itu, kalau di Amerika itu kan seringkali kepolisian itu membuat, pelatihan dengan tentara atau kepolisian Israel. Mmm. Kalau nggak salah, Mhm. yang taktiknya itu sangat militeristik. Jadi mereka tuh masuk ke gang-gang, ke kampung-kampung untuk ibaratnya nyiduk orang-orang yang rentan. Itu makanya Mhm. terjadi banyak kekerasan kekerasan aparat kepolisian di Amerika gitu. Mmm. Dan, ada satu kelompok yang melihat ini menjadi masalah, kalau nggak salah di Durham, North Carolina ini, mereka melihat bahwa ini masalah, lalu mereka membuat petisi gitu ke pemerintahnya, pemerintah kota, karena kalau di sana pemerintahnya apa namanya, kepolisiannya kota ya, kalau di sini kan kepolisian negara, jadi Iya iya. agak lebih susah gitu, lebih Mhm. sulit mungkin, untuk memberhentikan, pelatihan dengan Cara seperti cara itu, seperti itu dan jangan kerjasama sama, Israel. kepolisian Israel yang, Mmm. penjajah gitu Iya. lah ibaratnya gitu Iya ya, iya iya. dianggapnya seperti itu. Akhirnya, tidak ada lagi gitu kerjasama dan, approach-nya gitu, pendekatannya akhirnya dicoba untuk lebih humanis. Kalau dibilang sudah sempurna, jauh gitu, tapi lebih ini ya, maksudnya, nggak ada lagi misalnya profiling. Kalau di Israel itu kan mungkin profiling yang orang Palestina gitu, Mhm. jadinya itu langsung diciduk. Kalau di Amerika Serikat kan seringkali yang ditargetkan adalah orang, berkulit hitam gitu, jadi Imigran. dan imigran Mhm juga. mhm. Jadi seperti itu sih dan yang Iya. buruh-buruh, apa sih yang undocumented, Iya iya. buruh-buruh undocumented Mhm. gitu. Jadi itu yang, mungkin ingin dihindari gitu oleh kepolisian ini, jadi kepolisian Durham ini. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita memang tidak bisa 100% gitu ya Mmm. mereplikasi, tapi kita bisa melihat itu sebagai case study bagaimana, peran masyarakat sipil yang menyadari bahwa pertahanan dan keamanan itu mencakup semua orang, Mmm. imigran, buruh, orang-orang rentan, segala macam, dan kepolisian ini bukan hanya buat kuat-kuatan kayak, "Keren gue polisi," gitu-gitu kan. Iya. Maksudnya kan kalau di Amerika juga sering ada TV-TV yang NYPD, LAPD yang kayaknya tuh itu meromantisasi, Mmm. pekerjaan yang penuh kekerasan ini, tapi, mereka menyadari bahwa ini untuk keamanan kita semua gitu. Jadi, harus ada sense of belonging juga gitu. Iya. Kita mulai memahami bahwa ya itu, pertahanan is for everyone gitu, Mhm mhm. bukan segelintir orang dan Iya. bukan buat keren-kerenan. Mhm. Menarik, perang itu kan sebetulnya kalau kita ngomongin perang secara luas ya, perempuan itu kan menjadi salah satu, pihak yang paling rentan. Iya, Perempuan dan anak-anak gitu ya, menjadi korban, perang yang paling parah gitu ya. Kalau di Ukraina mungkin
orang-orang yang kemudian melahirkan di tengah perang Iya. itu di zaman yang semodern ini kayak, wow gitu ya, Mhm. kok bisa seperti ini gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri itu apakah institusi militer ini ya, baik, TNI ataupun kepolisian gitu, apakah sudah mulai ada kemauan untuk membangun SOP khusus untuk, penghapusan kekerasan dan pelecehan, di institusi mereka atau belum? Singkatnya kalau saya lihat sih Mhm, belum terlalu. oke, Belum terlalu, kenapa? Karena ya baru si tes keperawanan kerawanan. itu gitu, tapi memang PR-nya, kita ya saya bisa katakan bahwa kita tuh sangat lambat gitu ya, Iya, prosesnya. Jadi misalnya akademi militer itu kalau nggak salah tahun 2012 at atau 2011 gitu ya, baru baru aja dibuka untuk perempuan. Sebelumnya itu nggak terbuka untuk perempuan. mmm, Jadi itu menghambat karir, apa namanya, perwira-perwira kita yang perempuan, perempuan gitu. Jadi, karena itu jenderal perempuan juga masih bisa dihitung masih dihitung, nggak jari juga sih, cuma ya masih sedikit dibandingkan yang sekali gitu ya, laki-laki ya. yang laki mungkin udah berapa ratus Iya, gitu, ini baru baru sepersekiannya gitu, mhm, saya harus lihat angkanya, nggak pernah ngitung juga salahnya. Tapi, eee, ya hal-hal seperti itu yang menjadi PR. Jadi, apakah ada kemauan? Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai membicarakan. mmm, Cuma kan karena memang institusi seperti ini hierarkinya iya itu sangat, nyata iya, gitu ya, bertingkat sekali bertingkat ya. sekali, jadi memang harus ada kemauan dari atas atau dari pemerintah pusat. Yang mana sekarang aja pemerintah pusat untuk urusan perempuan masih kayak performatif gitu kadang, ini mungkin bukan ranah saya gitu, cuma, Mmm, eee, contohnya yang RUU KIA itu iya, yang, cuti cuti 6 6 bulan. bulan, itu terlihat sangat bagus on the surface gitu ya, Iya, secara texting secara ya. texting gitu, tapi kan itu, menguatkan peran domestifikasi perempuan. Dan juga apakah nanti itu akan menghambat, harus dikaji lagi gitu kan, apakah itu akan nanti menghambat perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, karena wah nanti dia cuti 6 bulan gitu. Sedangkan kalau di negara-negara Skandinavia gitu kan itu udah, apa namanya, laki-laki dan ibu dan bapak mendapatkan hak cuti yang sama gitu, Iya, yang, apa namanya, waktunya yang mmm. sama gitu. Jadi, hal-hal seperti itu yang tentunya perlu dikaji. Ini menjadi perspektif baru bahwa praktek kekerasan dan juga pelecehan itu tidak hanya terjadi di tempat kerja, di dunia kerja yang identik dengan, pabrik, kemudian perkantoran, tadi ada perhotelan, kelompok disabilitas dan sebagainya, tapi di institusi dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar yaitu militer dan kepolisian. Terima kasih Mbak Gustika Jusuf Hatta sudah bersedia menjadi narasumber di, podcast Data Academy. Kita mendapatkan, perspektif baru dalam memandang isu hak asasi manusia ya terkait dengan kekerasan dan pelecehan, berbasis gender khususnya di, dunia militer ya. Begitu, teman-teman semuanya, diskusi saya dengan Mbak Gustika Jusuf Hatta dalam melihat, eee, kekerasan dan pelecehan berperspektif hak asasi manusia dalam institusi militer dan kekuasaan. Sampai jumpa di podcast Data Academy selanjutnya.